Istana Yasmin berdiri di akhir Agustus tahun 2014 adalah sebuah upaya kecil dari teman-teman pemuda di desa menjawab sebuah keresahan sosial atas perhubungan kami dengan masyarakat. Saat itu bertepatan dengan penugasan awal saya di program Keluarga Harapan. Saya bertemu dengan masyarakat miskin calon program yang memiliki 2 anak sekolah, tapi kedua-duanya ternyata tidak mampu melanjutkan sekolah, sehingga secara program dia tidak dapat lolos menjadi peserta PKH. Namun ketika kami harus mengunjungi ke rumahnya, ternyata memang kedua anak itu tidak mampu melanjutkan sekolah karena banyak faktor. Yang pertama, ibunya harus menjadi TKI sementara bapaknya meninggal dunia. Kedua anak ini hanya hidup bersama kakeknya yang kisaran usia 70 tahun, sehingga tidak memiliki pemahaman bagaimana cucunya harus bersekolah. Pasca pulang dari situ, saya seolah dihantui oleh rasa bersalah. Ada 2 pilihan. Kalau saya meloloskan dia menjadi peserta PKH, maka saya mengkhianati pemerintah karena dia sebenarnya tidak layak dan tidak memenuhi persyaratan. Tapi kalau saya biarkan tidak disentuh, maka tentu saja batin saya pun pasti merasa tidak nyaman. Kegelisahan itu membesar hari demi hari, sampai pada akhirnya saya berdiskusi dengan banyak teman, dengan banyak sahabat, dari tokoh agama, dari tokoh masyarakat, untuk mendiskusikan keresahan-keresahan ini. Kami bermusyawarah menginisiasi terbentuknya sebuah lembaga, menginisiasi gerakan bersama masyarakat untuk membangun kepedulian, memberi harapan, dan membangun masa depan bagi anak-anak yatim. Awal berdirinya Istana Yasmin melakukan santunan terhadap 20 anak yatim yang berada di sekitar Masjid Darussalam Kubu. Dan alhamdulillah sampai pada Agustus 2020 ini Istana Yasmin telah mendirikan 9 shelter di 9 desa, 5 kecamatan. Dalam perjalanannya, Istana Yasmin mencoba untuk melakukan penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program. Ada beberapa cara yang kami lakukan. Yang pertama adalah melakukan jemput sedekah. Tim relawan dari Istana Yasmin mengunjungi sobat-sobat donatur yang memang sebelumnya sudah berkomitmen bersama untuk menyisihkan hartanya disalurkan kepada anak-anak yatim melalui Istana Yasmin. Terima kasih dapat kepercayaan publik. Haji, terima kasih. Jazakumullah khairan. Mohon doa dukungan. Waalaikumsalam. Yang kedua, Istana Yasmin juga meletakkan kotak-kotak amal di beberapa toko, di beberapa apotek di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan yang ketiga, Istana Yasmin membuat rekening sebagai satu-satunya rekening pengumpul dana Istana Yasmin. Istana Yasmin sedikit demi sedikit mencoba membangun usaha-usaha produktif. Baru ada 2 jenis usaha yang kami lakukan. Yang pertama adalah pendirian Komat. Yang kedua, membuka atau mendirikan warung Idris, yang 40% dari keuntungan warung itu akan disumbangkan untuk pembiayaan pelaksanaan program-program Istana Yasmin. Dalam
perjalanan melakukan pembinaan terhadap anak-anak Istana Yasmin serta 8 komunitas rentan, Istana Yasmin memiliki 6 program utama. Yang pertama adalah bimbingan belajar Al-Quran. Yang kedua, santunan berbagi bahagia. Yang ketiga, pemberdayaan. Keempat, simpan pinjam tanpa riba. Kelima, aksi tanggap bencana. Dan keenam, beasiswa tahfidz dan pesantren. Semoga panjang umur, akan cekite, semoga sukses. Kabeh bapak-bapaknya moga-moga orang-orang dia sukses. Terima ning Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami semoga pemerintah baik kabupaten, provinsi dan pusat melalui Kementerian Sosial dan Dinas Sosial juga ikut mensupport kami, membimbing lembaga-lembaga sosial masyarakat ini sehingga kita, pemerintah, swasta dan masyarakat bisa berjalan beriringan, bergerak bersama untuk membangun kepedulian dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial masyarakat.